Oke, pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara menginstal XAMPP atau sering disebut SAM, dan sedikit menjelaskan mengenai struktur program tersebut. Nah, yang pertama ya tentunya teman-teman harus mendownload program SAM-nya terlebih dahulu. Program ini adalah program free ya, jadi tidak berbayar. Program ini juga biasanya digunakan pada Windows untuk developer sebuah website. Dan XAMPP ini juga banyak fungsinya ya, yaitu database, kemudian web servernya sendiri yaitu Apache, ada juga FileZilla-nya untuk transfer file, dan juga ada webmail, jadi untuk mail server ya. Oke, ini saya download terlebih dahulu karena saya sendiri juga belum download. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, downloadnya sudah selesai, jadi teman-teman langsung saja open ya. Buka instalasi, kemudian tunggu hingga instalasinya muncul. Nah, kalau teman-teman dapat peringatan seperti ini, cukup okekan saja. Peringatan tersebut akan muncul jika komputer teman-teman tidak memiliki user privilege atau user hak akses ya. Karena komputer saya ini hak akses usernya saya turunkan semua, jadi saya mendapatkan hak akses penuh. Oke, tampilan pertama yaitu ya seperti ini. Cara installnya cukup mudah, tinggal ikutin aja alurnya, dan teman-teman di sini akan ada pilihan. Teman-teman ingin menginstal apa saja ya. Jadi dalam program SAM ini terdapat banyak program di dalamnya. Jadi SAM ini adalah sebuah paket program untuk web server ya. Jadi di dalamnya itu ada Apache untuk web servernya sendiri, MySQL untuk database, dan FileZilla untuk FTP server untuk mentransfer sebuah file pada servernya. Jadi di sini saya tidak ingin menginstal FTP server. Mengapa saya tidak ingin menginstalnya? Karena saya SAM di sini saya pergunakan untuk developer ya, jadi bukan untuk server. Jadi teman-teman kalau menggunakan SAM ini untuk developer sebuah server hosting menggunakan OS Windows tentunya, jadi ya teman-teman bisa mengaktifkan FileZilla ini untuk keperluan transfer file antara server dengan penggunanya. Dan di sini saya tidak menggunakan mail juga, dan ini Tomcat juga saya tidak menggunakan. Yang saya gunakan hanyalah web server MySQL, dan kemudian ini adalah program language-nya. Saya menggunakan PHP dan Perl, dan kemudian ini ada program language untuk database juga PHPMyAdmin saya install untuk mempermudah dalam manajemen database nantinya. Dan ini saya tidak install karena saya tidak memerlukan mail server. Jadi ini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Jadi kalau kebutuhan yang ingin menjadikan SAM ini sebagai media untuk developer untuk mengembangkan aplikasi, jadi sebelum dipublish atau sebelum di online kan ya, teman-teman cukup menginstal seperti saya gunakan ini. Namun jika teman-teman menggunakan SAM ini untuk keperluan sudah publish atau sudah penggunanya udah banyak dan yang menggunakan ya tentunya berbagai macam orang mempunyai akses, ya saya sarankan install saja semuanya. Oke, dalam pilihan ini sudah saya fikirkan yaitu ini aja, kemudian next. Nah, di sini adalah folder di mana SAM nanti akan terinstall. Jadi saya tidak ingin menginstalnya di folder C, karena kalau saya install di folder C itu bisa mengganggu sistem ya. Tidak banyak sih mengganggunya,
tidak terasa. Mungkin kalau yang masih baru menggunakan komputer itu perbedaannya tidak akan kerasa, namun saya sarankan teman-teman menginstalnya pada drive yang tidak di sistem. Jadi jika file developer yang kita buat nanti besar, itu tidak akan mengganggu sistem. Jadi saya di sini install di D, kemudian next, ya ini next aja. Nah, nanti akan ada proses seperti ini, jadi tunggu saja prosesnya. Oke, proses instalasi sudah mau selesai. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai, dan di sini ada pertanyaan ingin menjalankan program SAM ini langsung atau belum. Di sini saya ingin menjalankan langsung, cukup centang ini, kemudian finish. Nah, jika pertama kali kita menjalankan akan tampil seperti ini, yaitu tampilan bahasa. SAM itu support 2 bahasa, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Jadi saya tidak tahu bahasa Jerman, jadi ya saya pilih bahasa Inggris. Oke, setelah kita memilih bahasa, nanti akan tampil seperti ini. Nah, sudah sampai sini, yaitu ya SAM teman-teman sudah terinstall, dan teman-teman cukup start Apache dan MySQL-nya. Oke, jika tidak ada error di sini, berarti teman-teman sudah siap menggunakannya. Nah, untuk pengetahuan dasar, di folder yang sudah kita install tadi ya, tentunya saya karena memilih di folder D, jadi folder SAM-nya itu ada di drive D. Jika teman-teman standar ya folder SAM-nya pasti akan ada di drive C. Jadi sesuaikan aja ya dengan instalasi teman-teman tadi. Nah, dalam folder ini terdapat banyak folder ya. Tentunya teman-teman tidak usah memusingkan terlebih dahulu, ini folder untuk apa, ini untuk itu, ini untuk ya, tidak usah memusingkan itu terlebih dahulu. Teman-teman cukup fokus pada folder ini, htdocs. Nah, folder ini adalah folder root atau folder utama pada web server kita. Jadi contohnya saya mengakses web localhost. Nah, ini adalah folder utama pada website lokal yang kita install tadi menggunakan SAM ya. Ini adalah tampilan utamanya, dan saya coba membuat sebuah folder ya. Coba, nah jika saya akses menggunakan browser, nah ini adalah folder coba tadi yang saya buat. Kemudian saya membuat sebuah file index.html, kemudian saya edit ya. Nah, saya editnya begini saja dan saya refresh. Nah, itu akan tampil hasil editan saya tadi ya. Jadi teman-teman untuk awal ini tidak usah berpusing-pusing mengapa banyak folder di sini dan apa kegunaannya satu-satu ya. Nanti lama-lama juga teman-teman akan tahu sambil belajar dari awal hingga yang nantinya akan tahu segalanya mengenai web server ini. Jadi itu saja, ingin pengenalan mengenai SAM dan cara installnya. Oh ya, satu lagi, ini adalah ada fitur MySQL ya pada SAM itu, jadi sudah include database MySQL. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan cara mengklik admin ini. Nah, dia akan auto terbuka pada browser, atau teman-teman juga bisa manual mengaksesnya dengan cara mengetikkan phpMyAdmin begini. Salah huruf besar. Nah, ini juga sama, juga akan langsung mengakses. Di sini adalah database MySQL, jadi teman-teman bisa membuat ya data
apapun yang nantinya untuk project teman-teman. Oke, itu tadi singkat. Nah ini ya singkat ya, ini ada 10 menitan jadi agak lama ya. Ya pokoknya pengenalan mengenai SAM di video saya ini, dan next tutorial mungkin saya akan mengajarkan HTML, PHP, dan ya mungkin teman-teman kalau ada request ya silahkan komentar di bawah. Teman-teman ingin belajar apa, jadi kita bisa sama-sama belajar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.